Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang soal-soal sosial kultural. Mudah-mudahan menjadi tambahan masukan bagi para penyuluh sekalian, dan dapat dilihat soal-soal yang lain tentang kisi-kisi surat edaran mantan RB pada playlist channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial, psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, merupakan definisi dari A. Kompetensi sosial kultural, B. Kompetensi manajerial, C. Kompetensi teknis, D. Kompetensi perekat bangsa. Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi. Kemampuan ini dinamakan dengan apakah A, B, C, D? Mana yang Bapak Ibu pilih? Silakan dikunci. Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah D. Kompetensi perekat bangsa. Soal yang kedua. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, B. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat, C. Lembur sampai pekerjaan selesai, D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Mana jawaban yang tepat? Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Maka jawaban yang tepat adalah D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Soal yang ketiga. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Sikap Anda bagaimana? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindak lanjut. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Yang mana yang dipilih? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindak lanjut. Soal yang keempat. Tindakan seorang pegawai yang menginformasikan data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Pernyataan tersebut merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan A. Melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. B. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. C. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. D. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan atau berkata sesuai dengan fakta.
Tindakan seorang pegawai yang menginformasikan data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Data dibocorkan. Maka bertentangan dengan apa yang jawaban yang dipilih? B. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jawabannya B. Soal yang kelima. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya, merupakan definisi integritas menurut A. Nilai-nilai Kementerian Keuangan, B. Peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017, C. Kamus Kompetensi berdasarkan PMK nomor 219 tahun 2017, di Peraturan Menpan RB nomor 48 tahun 2017. Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Menurut B. Menurut Peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017. Soal nomor 6. Saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Apa jawabannya? Jawabannya B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Soal yang ketujuh. Menurut Anda, jika rekan Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah A. Menegurnya agar berbuat perbuatan dia berubah. C. Membiarkan saja selama tidak mengganggu. C. Racing dari perusahaan. D. Mengadu ke atasan Anda. E. Memarahi dan memakinya. Rekan memasang wajah kusam, maka A. Menegurnya agar perbuatan dia berubah. Nomor 8. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A. Menggebu-gebu. B. Karismatis. C. Menghargai orang lain. D. Tenang. E. Mengayomi. Maka sikap yang baik adalah kecuali adalah menggebu-gebu. Soal ke-9. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari seluruh Semerjan, termasuk ke dalam bahagian yang dinamakan kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan. A. Rasa. B. Karya. C. Jiwa. D. Cipta. E. Karsa. Jawapan yang tepat adalah karya. Soal ke-10. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. Ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. B. Hasil rekayasa genetik. C. Ide mengembangkan jalan kereta bawah laut. D. Tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup. E. Letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah mana jawaban yang sudah dikunci? Okey, apakah sesuai dengan jawaban di sini? Kita lihat jawabannya E.
Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan dan kesilapan kami mohon maaf. Mudah-mudahan jadi masukan dan tambahan ilmu bagi Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi soal-soal kompetensi PTKK Kemenang nantinya. Mudah-mudahan lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hayanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.